Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Dr. Ida Farida CHMPD. Yang saya banggakan rekan-rekan dari semester 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Dede Esa Purnama. Saya akan membahas mengenai proposal saya yang berjudul penerapan praktikum konsep laju reaksi berbasis game eksperimen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang pertama ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya siswa yang seringkali mengalami miskonsepsi dalam materi kimia, khususnya pada materi laju reaksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti sebelumnya mengenai deskripsi pemahaman konsep siswa pada materi laju reaksi yang dilakukan di salah satu sekolah menengah atas menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa pada materi laju reaksi rata-rata di bawah 40% atau bisa dinyatakan kurang. Yang mana, menurut peneliti tersebut, faktor penyebabnya didominasi oleh instrumen ataupun media yang digunakan oleh pengajar di kelas. Nah, maka dari itu penulis tertarik untuk mencoba menerapkan sebuah media pembelajaran berbasis game yang selain menyenangkan tentu dapat membuat siswa lebih aktif, juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, penulis tertarik menggunakan media pembelajaran berbasis game, gitu ya. Jadi saya tertarik mengembangkan media pembelajaran berbasis game eksperimen. Tentunya pada materi laju reaksi. Nah, media game eksperimen ini itu dikembangkan oleh seorang peneliti di Israel gitu ya. Penelitian ini memang belum digunakan banyak, khususnya di Indonesia. Sebenarnya saya belum pernah mendengar. Jadi penelitian ini di saya untuk merubah gitu ya, merubah persepsi siswa mengenai mata pelajaran kimia gitu ya. Karena di sana mata pelajaran kimia itu dianggap seperti tidak terlalu penting gitu, karena mereka menganggap bahwa kimia itu hanya ada di kelas gitu. Nah, tujuan dari peneliti saya itu adalah untuk mengubah persepsi siswa begitu. Nah, penelitian tersebut itu berjudul Lab Based Chemical Escape Room Educational Mobile and Fun, yaitu penerapan media game eksperimen di dalamnya pada materi asam basa gitu yang berupa permainan teka-teki dan mengharuskan siswa untuk keluar dari ruangan laboratorium dengan menyelesaikan semua teki-teki tersebut dalam waktu terbatas atau sebelum waktunya habis. Nah, penelitian tersebut hasilnya adalah kemudian merubah sudut pandang siswa bahwa kimia merupakan ilmu yang berhubungan sekali dengan kehidupan mereka. Atas dasar itulah saya tertarik untuk menerapkan media pembelajaran ya, dari peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu berbasis game eksperimen. Nah, namun dengan pembaruan yang berbeda. Misalkan merubah materinya menjadi laju reaksi dengan variabel lain, yaitu dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya adalah rumusan masalah, gitu ya. Jadi rumusan masalah pada proposal ini itu yaitu satu, bagaimana penerapan praktikum konsep laju reaksi berbasis game eksperimen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi laju reaksi setelah melakukan praktikum konsep laju reaksi berbasis game eksperimen. Yang ketiga, bagaimana respons siswa mengenai praktikum konsep laju reaksi berbasis game eksperimen ini. Next, kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah menerapkan game eksperimen pada praktikum konsep laju reaksi. Kemudian, mengetahui peningkatan kemampuan berpikir siswa setelah melakukan praktikum konsep laju reaksi berbasis game eksperimen. Lalu mengetahui respons siswa mengenai praktikum konsep laju reaksi berbasis game eksperimen. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah memberikan contoh ide atau pemikiran kepada pihak sekolah gitu ya, dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi laju reaksi. Kemudian yang kedua adalah menambah wawasan guru, khususnya guru kimia, terkait media yang digunakan saat proses pembelajaran ataupun praktikum sehingga siswa lebih terlibat aktif dan menyenangkan. Yang ketiga adalah memberikan perasaan menyenangkan gitu ya, karena
pembelajarannya menggunakan media game ya. Dalam hal ini adalah game eksperimen sehingga meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini game eksperimen dengan berani menyampaikan pendapat gitu ya. Kemudian mampu berpikir untuk memecahkan masalah yang diberikan. Selanjutnya ada definisi operasional, itu salah satu di sini adalah escape room. Maksud dari escape room adalah ruang pelarian. Jadi escape room itu definisi bahasa Indonesia adalah ruang pelarian atau sebuah game eksperimen berbasis kelompok gitu ya. Jadi nanti akan dibagi per kelompok gitu di dalam teknis permainannya, di mana peserta akan diberikan waktu terbatas untuk mencari petunjuk, menyelesaikan teka-teki, dan melarikan diri dari ruang terkunci escape room ini dengan tujuan untuk memicu minat dan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian apa sih kemampuan berpikir kritis gitu ya? Kemampuan berpikir kritis itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi baik di lingkungan personal maupun di masyarakat. Nah, berpikir kritis juga merupakan kemampuan dalam merumuskan sesuatu yang menghasilkan interpretasi, kemudian mampu menganalisis, evaluasi, serta inferensiasi maupun menjelaskan sesuatu berdasarkan bukti, konsep, metodologi, kriteria, atau pertimbangan kontekstual yang menjadi dasar dalam membuat sebuah keputusan. Kemudian di sini ada kerangka berpikir. Proses belajar mengajar gitu ya merupakan proses yang dilalui siswa atau peserta didik ya dalam rangka mencapai perubahan ke yang lebih baik lagi tentunya. Nah, dari yang tidak bisa awalnya menjadi bisa, kemudian dari yang tidak tahu menjadi tahu, di mana proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya mata pelajaran, guru, media pembelajaran, materi, sarana penunjang, serta lingkungan sekitarnya. Nah, dalam hal ini guru adalah salah satu faktor penting gitu ya dalam proses pembelajaran. Guru juga diharapkan dapat menggunakan metode atau media pembelajaran yang tepat guna mencapai pembelajaran yang optimal selama di kelas gitu ya. Jadi maka dari itu media pembelajaran ini berpengaruh cukup besar sekali dalam kesuksesan pembelajaran. Nah, di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, khususnya dalam media pembelajaran ya, kian pesat gitu ya, seorang guru itu dituntut harus mampu gitu ya, dalam menguasai berbagai media pembelajaran yang ada. Penggunaan media tersebut dipilih berdasarkan waktu, tempat, kondisi, maupun materi yang akan disampaikan. Media berbasis game menjadi yang cukup menarik di era kini karena guru mampu memanfaatkan media pembelajaran berbasis game. Pembelajaran akan terasa lebih menarik dan menyenangkan. Siswa akan dituntut lebih aktif untuk memecahkan masalah daripada hanya duduk mendengarkan, dan aktifnya siswa dalam proses belajar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Berikut adalah gambaran atau bagian dari kerangka berpikir gitu ya. Di sini ada gambar bagian dari guru dan siswa, di mana guru dia akan memberikan sebuah materi, kemudian siswa akan menerima sebuah materi. Kemudian materi yang disampaikan adalah konsep laju reaksi. Konsep laju reaksi itu kemudian akan disampaikan menggunakan media pembelajaran berbasis eksperimen, game eksperimen, yang kemudian akan menghasilkan siswa yang lebih berperan aktif, kemudian pembelajaran juga lebih terasa menyenangkan. Nah, ketika siswa lebih berperan aktif dan mereka merasa senang, itu otomatis akan meningkatkan gitu ya kemampuan berpikir kritis mereka gitu. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Jadi desain penelitian ini metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif gitu ya, berupa focus group discussion, dan juga kuantitatif dengan desain penelitian berupa eksperimental dengan mengenai materi laju reaksi dengan media game eksperimen. Penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang dilakukan di laboratorium. Pada umumnya penelitian eksperimen ini lebih menekankan pada pemenuhan validitas internal atau hasil penelitian dengan cara mengontrol atau mengendalikan pengaruh faktor-faktor di luar yang dieksperimenkan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Kemudian subjek penelitiannya adalah pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa SMA ya,
SMA yang duduk di bangku kelas 11 karena laju reaksi ada pada materi kelas 11 SMA. Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di dalam laboratorium dengan tetap mempertimbangkan segi keamanan dan pengawasan. Yang ketiga ada prosedur penelitian. Jadi nanti prosedur penelitian ini diawali dari membuat kelompok terlebih dahulu, kemudian siswa akan menggunakan seluruh pakaian keamanan laboratorium. Kemudian selanjutnya diberi arahan gitu ya. Kemudian para siswa akan diberikan narasi seolah-olah terjadi sebuah peristiwa genting gitu di dalam sebuah ruangan. Mereka harus keluar secepat mungkin dari laboratorium. Mereka kemudian akan diberikan petunjuk awal mengenai teka-teki, selanjutnya akan menuntun mereka ke teka-teki selanjutnya. Sebelum mereka juga akan diberikan fakta bahwa teka-teki yang digunakan menggunakan pemahaman konsep dasar laju reaksi. Memecahkan petunjuk demi petunjuk akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama antar anggota kelompok, di mana mereka dituntut untuk memecahkan seluruh teka-teki yang ada agar mereka bisa keluar dari ruangan laboratorium secepat mungkin. Nah, instrumen penelitian yang digunakan yaitu pertama ada forum group discussion. Forum group discussion atau diskusi kelompok terarah adalah instrumen yang melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Kemudian eksperimen tentu karena ini menggunakan game eksperimen. Kemudian ada angket atau kuesioner. Jadi instrumen ini merupakan alat pengumpul data dengan beberapa pertanyaan tertulis guna memperoleh informasi dari individu atau kelompok tertentu. Nah, analisis data di sini yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang berasal dari forum group discussion, sedangkan data kuantitatif diambil dari angket atau kuesioner gitu. Dan demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai proposal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.